Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ropal Piansyah dari kelas 12 F6. Di sini saya akan membagikan hasil resume saya dalam presentasi kelompok 2 yang kemarin dipresentasikan, yaitu tentang kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. Nah, selanjutnya hasil resumenya yang pertama tentang maf'ul atau marji dhamir, yaitu kembalinya kata ganti dhamir pada sesuatu yang disebut atau tidak disebut dalam ayat. Dan kedua, pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran lebih sesuai dengan pertanyaan, berbeda lebih luas atau lebih sempit dari yang dinyatakan. Dan yang ketiga, penggunaan mudzakkar dan muannas berhubungan erat dengan kata ganti agar pemahaman ayat lebih tepat. Dan keempat, ma'rifah nakiroh, yaitu kata yang jelas dan terbatas ma'rifah, serta kata yang umum dan tidak terbatas nakiroh. Dan kelima, penggunaan kata benda isim dan Al-Quran. Kadang ma'rifat dengan ma'rifat, nakiroh dengan nakiroh. Dipadukan keduanya. Keenam, mufrad dan jama'. Ada kata yang hanya disebut mufrad, hanya jama' atau keduanya sekaligus. Nah, untuk kesimpulan dari hasil resume saya dalam tentang kaidah-kaidah tafsir Al-Quran, yaitu kaidah-kaidah ini membantu memahami ayat secara tepat, baik dari sisi kata ganti, bentuk kata, maupun hubungan tanya jawab, sehingga tidak salah dalam menafsirkan Al-Quran. Dan untuk suasana kelas kemarin saya presentasi sangat memperhatikan yang presentasi. Cukup sekian, bila mana ada kesalahan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ropal Piansyah dari kelas 12 F6. Di sini saya akan membagikan hasil resume saya dalam presentasi kelompok 2 yang kemarin dipresentasikan, yaitu tentang kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. Nah, selanjutnya hasil resumenya yang pertama tentang maf'ul atau marji dhamir, yaitu kembalinya kata ganti dhamir pada sesuatu yang disebut atau tidak disebut dalam ayat. Dan kedua, pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran lebih sesuai dengan pertanyaan, berbeda lebih luas atau lebih sempit dari yang dinyatakan. Dan yang ketiga, penggunaan mudzakkar dan muannas berhubungan erat dengan kata ganti agar pemahaman ayat lebih tepat. Dan keempat, ma'rifah nakiroh, yaitu kata yang jelas dan terbatas ma'rifah, serta kata yang umum dan tidak terbatas nakiroh. Dan kelima, penggunaan kata benda isim dan Al-Quran. Kadang ma'rifat dengan ma'rifat, nakiroh dengan nakiroh. Dipadukan keduanya. Keenam, mufrad dan jama'. Ada kata yang hanya disebut mufrad, hanya jama' atau keduanya sekaligus. Nah, untuk kesimpulan dari hasil resume saya dalam tentang kaidah-kaidah tafsir Al-Quran, yaitu kaidah-kaidah ini membantu memahami ayat secara tepat, baik dari sisi kata ganti, bentuk kata, maupun hubungan tanya jawab, sehingga tidak salah dalam menafsirkan Al-Quran. Dan untuk suasana kelas kemarin saya presentasi sangat memperhatikan yang presentasi. Cukup sekian, bila mana ada kesalahan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later.